Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Bu Kunti akan menjelaskan materi mengenai persamaan eksponen. Sebelumnya, apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen bilangan berpangkat, atau persamaan yang bilangan pokoknya pangkatnya memuat variabel. Jadi persamaan ini mengandung tanda sama dengan, karena di sini persamaan. Contoh persamaan eksponen, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 pangkat 2x, di mana bilangan pokok 2 di sini memuat pangkat variabel x, maka merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel x. Kemudian contoh yang kedua, 16 pangkat y ditambah 2 kali 4 pangkat y ditambah 1 sama dengan 0. Di sini bilangan pokoknya memuat pangkat variabel y, maka merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel y. Di sini ada tanda sama dengan, maka disebut dengan persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen, di antaranya yang pertama, bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Untuk menyelesaikan persamaan ini, gunakan sifat jika a pangkat fx sama dengan a pangkat p, di sini sama-sama bilangan pokok a, maka fx sama dengan p. Untuk contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 125. Untuk penyelesaiannya, 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 125. 125 di sini belum bilangan pangkat, maka diubah dulu ke bilangan pangkat, yaitu 125 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25 dikali 5 yaitu 125, maka 125 itu 5 pangkat 3. Setelah diubah ke pangkat, ubah menjadi bilangan pangkat, di sini sama-sama bilangan pokoknya yaitu 5. Maka gunakan sifat yang tadi, a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka fx sama dengan p. Fx di sini yaitu 2x min 1 dan p-nya sama dengan 3, maka 2x min 1 sama dengan 3. Min 1 pindah ruas ke kanan, maka menjadi tambah 1. 3 ditambah 1 yaitu 4, maka x-nya 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2. Untuk contoh yang kedua, 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. 2 pangkat 2x min 7 1/32 ini diubah dulu ke bentuk pangkat. Maka 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat 5. 2 kali 2 sampai 5 kali itu hasilnya 32, maka diubah menjadi 2 pangkat 5. Karena di sini bilangan pokoknya yaitu 2 pangkat, maka yang ruas kanan juga diubah menjadi 2 pangkat. Karena tadi 1/2 pangkat 5, agar menjadi 2 pangkat maka naik menjadi 2 pangkat negatif 5. Ingat sifat eksponennya kemarin, jika dari bawah naik ke atas maka tandanya berubah. Di sini sudah sama-sama bilangan pokoknya 2, maka fx sama dengan p, 2x min 7 sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. Negatif 5 ditambah 7 yaitu sama dengan 2. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1. Untuk contoh yang ketiga, untuk akar dari 3 pangkat 3x min 10 sama dengan 1/27 akar 3. Ingat, bentuk akar itu artinya pangkat setengah. Maka akarnya dikeluarkan menjadi 3 pangkat 3x min 10 dikali setengah itu per 2. Karena akar itu artinya angkat per 2. Sama dengan 1/27. 1/27 itu 1/3 pangkat 3. Bisa diubah menjadi 3 pangkat negatif 3. Kemudian akar 3 itu 3 pangkat setengah. Setelah itu 3 pangkat 3x min 10 per 2 sama dengan, ingat kemarin sifat pada eksponen
perkalian pada pangkat itu dijumlah, maka min 3 tambah setengah itu min 5/2. Min 3 ditambah setengah, disamakan dulu penyebutnya. 3 kali negatif 2 itu negatif 6, ditambah 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Maka hasilnya negatif 5/2. Maka di sini 3 pangkat negatif 5/2. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka gunakan sifat yang tadi. Fx sama dengan P. Fx-nya yaitu 3x min 10/2, P-nya negatif 5/2. Karena di sini per 2 sama-sama per 2, bisa disederhanakan kedua ruas dikali dengan 2. 3x min 10/2 kali 2 yaitu 2 nya bisa dicoret, hasilnya 3x min 10. Min 5/2 kali 2, 2 nya bisa dicoret, hasilnya negatif 5. Bisa disederhanakan ya. Maka 3x min 10 sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10. Min 5 tambah 10 yaitu 5, maka x-nya 5/3. Jadi penyelesaiannya yaitu 5/3. Kemudian untuk bentuk yang kedua, jika a pangkat fx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini, gunakan sifat a pangkat fx sama dengan 1, maka nanti nilainya fx sama dengan 0. Kenapa bisa 0 di sini? Kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan pencarian dari persamaan eksponen berikut. Yang pertama, 7 pangkat 2x min 3 sama dengan 1. Di sini untuk penyelesaiannya, 7 pangkat 2x min 3 sama dengan 1 ini, 1 di sini bisa diubah menjadi 7 pangkat 0. Karena di sini bilangan pokoknya 7, maka di sini juga harus bilangan pokoknya 7. Semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka tadi fx sama dengan 0, fx-nya 2x min 3 dan 0 sama dengan 0. Kemudian negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Maka x sama dengan 3/2. Jadi kalau di sini sama dengan 1 itu nanti menggunakan sifat fx sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, 4 pangkat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 1. Tadi fx sama dengan 0. Fx-nya x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian di sini terbentuk persamaan kuadrat, pangkatnya 2. Untuk mencari persamaan kuadrat, caranya seperti ini. Cari dua bilangan. Jika dikalikan, cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya C negatif 8. Kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Berapa? Cari dua bilangan yaitu negatif 4 dan 2. Negatif 4 kali 2 negatif 8, negatif 4 tambah 2 negatif 2. Maka di sini tuliskan x negatif 4, x ditambah 2. Jadi jika ada persamaan kuadrat seperti ini, cari dua bilangan. Jika dikalikan C, C-nya itu negatif 8, kalau dijumlah itu yang tengah B, negatif 2, yaitu negatif 4 dan 2. Kemudian ditulis ke dalam kurung ini, x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. X min 4 sama dengan kan 0 dan x plus 2 sama dengan kan 0. Maka min 4 pindah menjadi positif 4, positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk menuliskan himpunan penyelesaian, jika ada dua seperti ini, tuliskan dari yang terkecil, yaitu di sini negatif 2, kemudian 4. Untuk sifat yang ketiga, bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Kalau tadi a pangkat fx sama dengan a pangkat p itu berarti tidak memuat variabel x. Kemudian untuk sifat yang ketiga ini, keduanya sama-sama memuat variabel x pangkatnya. Maka untuk penyelesaian sifat seperti ini, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya di sini fx sama dengan gx. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama,
9 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 27 X kuadrat min 1. Karena tadi di sini bentuk bilangan pokoknya sama, maka kita ubah dulu 9 dan 27 itu ke bilangan pokok yang sama. 9 di sini bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. 27 di sini diubah menjadi 3 pangkat 3. Maka di sini sama-sama 3. 2 di sini dikalikan 2 kali X kuadrat plus X, 3 dikalikan X kuadrat min 1. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama. 2 kali X kuadrat plus X itu 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali X itu 2X. 3 kali X kuadrat 3X kuadrat, 3 kali min 1 negatif 3. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan jadikan 1. 3X kuadrat, 2X kuadrat pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2X kuadrat. 2X pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2X. Negatif 3 karena sudah di ruas kanan tetap negatif 3 sama dengan 0. 3X kuadrat kurangi 2X kuadrat yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita ketemu lagi persamaan kuadrat. Pastinya di waktu SMP kalian sudah mempelajari materi persamaan kuadrat. Tadi caranya gimana? Jika dikalikan hasilnya yaitu C negatif 3. Kalau dijumlah hasilnya tengah atau B sama dengan negatif 2. Angka berapa dan berapa? Angka negatif 3 dan 1. Negatif 3 dikali 1 itu negatif 3. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 2. Maka dibuat kurung seperti ini. X min 3, X plus 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan kan 0. Maka X sama dengan 3. Untuk yang kedua, X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya tuliskan dari yang terkecil dulu, yaitu negatif 1 dan 3. Kemudian, untuk contoh yang kedua, di sini bentuknya 8 pangkat 2X plus 1 sama dengan 128X min 3. Apakah 128 itu bisa diubah menjadi 8 pangkat? Bisa sederhanakan ya. 8 itu 2 pangkat 3. Sedangkan 128 itu 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 3 dikalikan 2X plus 1. 2 pangkat 7 dikalikan X min 3. Karena di sini sama-sama bilangan pokoknya 2, maka dikalikan 3 kali 2X plus 1, 3 kali 2X 6X, 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian 7 kali X, 7X, 7 kali negatif 3, negatif 2, 1. Maka diperoleh 2 pangkat 6X plus 3 sama dengan 2 pangkat 7X min 21. Sudah sama-sama bilangan pokoknya 2, maka tadi gunakan fx sama dengan gx, 6x plus 3 sama dengan 7x min 21. Dikelompokkan yang memiliki variabel x dan konstanta disendirikan. Di sini 7x pindah ruas menjadi negatif 6x. Pindah menjadi negatif. Kemudian di sini negatif 21 pindah menjadi positif 21. 7x kurangi 6x yaitu x, 21 tambah 3 yaitu 24. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 24. Untuk bentuk yang keempat, jika bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di sini sekarang yang berbeda yaitu bilangan pokoknya, tapi pangkatnya sama. Untuk menyelesaikan persamaan ini, gunakan sifat jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka nanti fx-nya sama dengan 0. Jadi pangkatnya sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama, 6 pangkat X min 3 sama dengan 9 pangkat X min 3.
Di sini pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya beda, maka gunakan sifat fx sama dengan 0. Maka di sini 6 pangkat x min 3 sama dengan 9 pangkat x min 3. Fx-nya x min 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3 pindah menjadi positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Contoh yang kedua, 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 8x kuadrat min 5x plus 6. Di sini bilangan pokoknya berbeda, maka pangkatnya fx-nya sama dengan 0. X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Ketemu dengan persamaan kuadrat lagi. Tadi caranya bagaimana? Jika dikalikan, hasilnya 6. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Berapa dua bilangan itu? Negatif 3 dan negatif 2. Coba negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif 6. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 3 tambah negatif 2 itu hasilnya negatif 5. Maka di sini x min 3 dan x min 2. X min 3 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas menjadi 3 atau negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Jadi penyelesaiannya tuliskan dari kecil dulu yaitu 2 kemudian 3. Masih ada 2 sifat lagi. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan bisa japri atau WA Bu Kunti. Dan untuk latihan soalnya sudah saya upload di Google Classroom, silahkan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok Selasa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar.